Apit Wangke itu apakah pas di kemaluannya atau bagaimana? Apa di sekitar kemaluan itu aja? Kemudian mungkin ada tai lalat di lidah. Ya, milik Durga. Nah, milik Durga ya. Apapun yang dia katakan akan menimbulkan mara bahaya. Tidak boleh dicaci maki orang-orang seperti itu. Kalau istilah Balinya, melik yang ada di lidah itu orangnya kepanasan. Kalau jelek sama orang, cereleak. Tuh. Nah dulu orang itu suka mencari kekebalan itu masuk dalam tubuh, nguntal mirah, nguntal apapun bentuknya itu. Nah mungkin apa yang diuntal tidak ngerti lah kita kepada seorang balian. Nah jadi dikasihlah nibah yang bentuknya dirajah atau bagaimanapun bentuknya kita nggak tahu. Nah kemudian lama kelamaan memang itu berguna sih katanya. Jadi percaya diri kah, memang kekebalan itu memang melekat dalam tubuh kita kah, kemudian kita percaya diri. Kemudian di hari tua, di hari ketua setelah dia kawin, kemudian dia anak beranak dan punya cucu bahkan. Nah di sana dia tuh mulai sakit-sakitan gitu. Nah di mana-mana dia nanyakan bahwa itu yang menyebabkan yang kemarin itu, tentang itu yang nguntalkah, yang inikah, yang itukah, karena itu katanya berat sekali itu. Nah berat yang dikasih orang itu pada orang yang meminta itu untuk menjaga diri, untuk memprotek diri, hanya sekarang jadi sudah akibat. Nah kira-kira apakah begitu? Kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan itu gitu? Untuk menetralisir itu, Mengelebur ya. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh guru, pandita yang ada di alam Bali, kemudian di alam Nusantara, yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Nah hari ini saya ingin kembali bertanya, menggali lebih jauh tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh netizen-netizen, teman-teman spiritual atau teman-teman yang telah melihat konten-konten saya dengan Jero Ase. Nah, saya ingin mengupasnya. Saya ingin bertanya tentang melik, tentang apapun itu bentuknya. Sahabat muda, hari ini saya akan bertanya dengan Jero Ase. Swastiastu, Swastiastu. Nggih, Rahajeng, Hajeng siang nggih. Ah, Jero, kan begini nggih. Nah, kemarin banyak yang bertanya tentang melik ya, terutama melik yang Apit Wangke. Kemudian ada katanya melik bukan di kemaluannya saja, tetapi ada juga melik yang ada di dada, kemudian ada di punggung, kemudian ya di mana-mana. Nah terkait dengan melik itu sendiri, bagaimana Jero? Nah terkait dengan melik itu sendiri, banyak yang bertanya Jero, bagaimana caranya untuk lebih bisa dipahami, lebih sederhana untuk menghilangkan melik Apit Wangke itu sendiri. Nah bagaimana Jero? Ya, terkait tentang melik Apit Wangke. Melik Apit Wangke itu sebenarnya itu melik cenderung lebih berbahaya daripada melik-melik yang ada di dalam tubuh maupun di dalam pikiran. Kalau melik Apit Wangke itu biasanya, kalau dari asal katanya dulu, Apit dan Wangke itu, Apit artinya diapit dan Wangke itu kematian. Artinya apa? Melik Apit Wangke itu artinya melik yang berbahaya, menimbulkan kematian, bahkan keributan di dalam rumah tangga, baik itu secara keluarga horizontal maupun vertikal itu sendiri. Nah kemudian cara mengatasinya, apapun yang ada di dalam melik itu, baik Apit Wangke itu yang kita bahas, itu upacaranya tidak terlalu besar maupun yang kecil. Kalau upacaranya tergantung desa, kalau patra atau tempat suatu keadaannya. Bisa dibuat dengan banten sederhana menjadi seperti banten
dapetan, serodan, dan juga ada banternya disebut dengan pengulapan adulang, dan ada juga dapetan peras sudah male, dan ada juga bebayuhan oton baik yang Niste, Madya, Utama. Nah, sedangkan yang kita ambil yang di Niste dulu, yang disebut dengan bebayuhan pengulapan adulang atau disebut juga itu banternya cukup apa saja, tergantung baik itu kelahirannya. Biasanya ada kelahiran pada melek itu waras patiklion, itu biasanya yang berisi melek apit wangke itu biasanya upacaranya kalau yang di Niste nasinya nasi merah muda atau nasi dadu, ayamnya wangkas atau disebut juga ayam putih kemerah-merahan, dan sesayutnya Kusumo Gandawati dan Kusumo Adnyawati. Kalau yang laki Kusumo Gandawati, kalau yang perempuan disebut dengan sesayut Adnyawati. Nah, kemudian yang Madya atau disebut dengan penauran atau mebayuh di baik itu tergantung suahan atau di pelukatannya, peleburannya. Ada yang di jalan atau disebut marga gemanya, ada di sawah atau disebut dengan Sri Sedano Gamaya, dan ada juga peleburannya ada di setre disebut setre Gamaya, atau bisa di titi atau disebut dengan titi permade. Dan yang utama itu biasanya bebayuhannya baik itu tergantung sifat dan perilakunya. Biasanya ada yang memakai gaya tetenggak, gaya sari, gaya pupus, dan utama lagi ada yang memakai ayam bermacam warna ayam. Sedangkan kalau kita penebusannya, kita ambil dulu apa kelahirannya, baik itu ukunya, Saptawara, Pancawara, dan juga uku-uku tertentu. Nah, Jero, kalau penebusan itu yang Jero katakan tadi itu kan ada 1, 2, dan 3, gitu. Niste, Madya, Utama, kan gitu ya. Nah, jadi itu diumumkan dengan wuku kelahiran. Jadi kelahiran artinya kalau Sabtu Saniscara, kalau umurnya Selasa Anggara, kan gitu. Kamis Waraspati dan lain sebagainya itu. Dan wukunya juga wuku wayang apapun, wuku landap apapun itu. Nah, itu jadi disesuaikan dengan itu. Bagaimana cara? Yang pertama dulu ya, biar nih netizen tuh ngerti. Yang paling sederhana sekali nih, yang pakai tumpeng merah itu dan dadu itu ayam Nah, bagaimana cara biar tuh beliau tuh mengerti, teman-teman spiritual mengerti. Nah, bagaimana? Yang pertama yang sederhana dulu ambil, umpaminya itu dah memakai ayam itu dah serawah atau ayam merah muda tuh dadu warna dadu ya, dan tumpengnya tumpeng 8, dewanya Mahasora. Terus penebusannya cukup 1 saja kalau yang seperti itu. Ada yang di Kemulan, di Ajang Kemulan bisa, yang Niste dulu yang Ajang Kemulan, ada yang di Bale, ataukah ada bisa juga di Griya gitu. Itu Niste tuh. Itu yang Niste. Nah, kalau kita ambil, kalau tidak bisa ke Griya, kita tebus di Ajang Kemulan bisa. Itu pedanda Niskala atau Siwo Niskala. Kalau yang kedua bisa di Bale ataukah Bale Gede, itu juga ada kaitannya dengan leluhur yang belum kita bersihkan, yang menjadi anak itu. Kemudian yang ketiga bisa di Sulingge. Kalau di Sulingge atau Pandita baik pedanda atau karesi boleh, tapi kita harus meminta wangsuhan di Ajeng leluhur atau Kemulan. Nah, itu yang paling Niste. Kemudian yang kedua, yang Madya itu bisa menggunakan seperti ada menggunakan bebek, ada yang menggunakan betutu, ada yang menggunakan penebusan sarwa warna, bahkan sampai menggunakan air telepusan atau air kelebutan. Itu yang Madya. Kemudian yang utama. Nah, tadi yang di Madya itu yang di Madya apa dia utama? Tadi bilang harus ke pengkolan. Itu yang harus ke Madya tuh menggunakan air telepusan tuh, air warna.
baik itu bungkak gading, mulung, gadang itu tuh. Nah, terus dilaksanakan di perempatan katanya tuh. Itu yang ketiga tuh. Oh, yang utama, maaf ya. Yang Jadi utama. yang madio cuman Menggunakan air warna itu di rumah di rumah. Ya. Kemudian yang utama itu tergantung ukunya, tergantung saptawara dan pancawarna. Ada yang menebusnya di marga pengkola atau marga gamana bisa. Ada yang di titi, dan ada juga di kuburan, dan bahkan ada juga di tepi sawah, ada di sungai, ada di pantai, tergantung bawaan kelahiran, uku, dan hari, dan pancawara itu, baik umanis, paing, pon, wage, dan klionnya. Jadi ya, itu yang utama. Jadi semua dirangkul, baik itu wuku, hari, kemudian hari dan jadi pancawaranya. Polukatannya juga di mana-mana gitu, penebusannya di mana-mana. Di sawah, di dalam longlongan kursi ataukah meja, bahkan di tempat tidur, di natar halaman, di keluarnya sumber mata air seperti sumur bisa, di pantai, bahkan di sungai itu. Nah, kemudian penebusannya yang lebih parah seperti apit masih dia tidak sembuh lagi dengan upacara itu, itulah dari asubha karma yang menjadi anak itu. Jadi dari karma yang dibawa. Karmanya dia dibawa dari kelahiran anak itu. Ya, itu yang apit wangke. Apit wangke itu sangat berbahaya daripada balik yang lainnya. Bahkan sampai kalau kita salah menggunakan penebusan, bahkan dia menjadi rumah tangga itu menjadi hancur. Kalau tidak hancur, bahkan menjadi salah satu keluarga itu akan sakit, bahkan sampai meninggal. Nah, terkait dengan nikah. Nah, apit wangke kan ada bilang itu dia tuh ketakutan nih, Jero, karena dia tuh bertanya pada tiang. Nah, mungkin yang bertanya kemarin mungkin bisa sekarang mendengarkan bagaimana penjelasan Jero Ase. Nah, itu terkait dengan apit wangke itu. Nah, mereka bertanya, apit wangke itu apakah pas di kemaluannya atau bagaimana? Apa di sekitar kemaluan itu aja? Kemudian bagaimana hubungannya dengan lalat yang ada di dada, di punggung, di kepala, atau di mana tuh? Bagaimana tuh, Jero? Kalau apit wangke itu tidak mestinya ada di kelamin, di dalam kelamin maupun di luar kelamin. Di daerah kelamin itu, baik itu di dalam kelamin maupun di luar kelamin itu, itulah yang namanya apit wangke. Sudah termasuk apit wangke. Sudah. Kalau lain seperti itu, seperti ada yang di sela-sela mata disebut dengan netra surya kencana. Itu penglihatannya melihat serem-serem ataukah bermimpi yang aneh-aneh, seperti melek ceciren ciri-cirinya. Kemudian ada yang di punggung itu disebut dengan wangkong sarmarna. Itu seperti barong, ya menopang-nopang gitu. Kemudian ada yang di dada namanya sangya ludra gamana. Itu biasanya kalau yang di dada itu ada seperti tahi lalat di dada besar, biasanya itu anaknya kepanasan. Kepanasan? Ya, biasanya kalau ada orang kerabat, sahabat maupun keluarganya sakit, kalau dia yang melihat, otomatis sakitnya makin parah. Itu yang berada di dada. Kemudian yang di punggung itu, dia sukanya mengurau-ngurau yang tidak sewajarnya, seperti ada anak kecil ditakut-takuti, seperti di situ ada hantu, di sini ada gini gitu. Itu yang kalau yang di punggung. Yang di punggung. Ya, tapi cara mengatasinya dia cukup kita penebusannya cukup satu sederhana juga, yang di dada, di punggung, bahkan sampai di mata itu, dengan meminta air dari wangsuhan di setre. Setre? Ya, atau disebut seme. Gitu. Itu. Nah, terkait dengan di setre ya. Tiang sih dulu pernah, tapi orang sakit ya. Orang sakit nih. Orang sakit, yang pernah orang sakit, memang saya ujung-ujungnya kalau orang sakit tuh nggak bisa disembuhkan. Hanya yang mohon kepada beliau hanya disuruh ke Berawi. Nah, terkait dengan melik itu sendiri, kalau emang sudah tidak bisa disembuhkan atau bagaimanapun bentuknya itu, apakah bisa kita selesaikan di Durga Berawi itu? Bisa.
kita yang melik itu sebenarnya kalau melik itu berbahaya, kembalikan ke asal melik itu. Melik itu kan milik Betari Durga, Kalika Mahakali. Dia yang memiliki, diberikanlah kepada manusia. Supaya manusia itu, baik itu dia menjadi anak baik maupun anak yang tidak baik. Kalau dia baik, kita bisa harus mengotrefleksi pikirannya. Kalau dia tidak baik, itulah berbahaya. Kalau dia minta gini, tidak dikasih, bahkan menjadi keributan keluarga. Bahkan sampai hancur. Tuh. Nah, ini juga banyak yang bertanya, Roge. Jadi tentu juga wajar seorang sahabat, seorang yang tidak tahu, anak muda apalagi, anak muda. Nah, ini kan ada tai lalat di lidah. Ya, milik Durga. Nah, milik Durga ya. Ya. Nah, itu kalau tai lalat di lidah itu, apakah lebih banyak positifnya? Apakah lebih banyak negatifnya? Kemudian, apakah itu harus ditebus? Apakah itu dibiarkan saja? Dan bagaimana tentang itu? Nah, kalau itu yang saya tanya. Melik Durga itu kan melik pengecatan, pengecapan, sandi nguncap. Apapun yang dibicarakan oleh mulut maupun lidah ataukah yang ada di rongga mulut itu harus ditebus juga menggunakan bungkak semelulung bisa, bungkak gading, bungkak bulan bisa. Tapi kalau cara mengatasinya disuruh nginang dia. Ya, suruh nginang. Jadi pakai kemiri sirih itu. Ya. Kalau dia tidak suka nginang, ya kita cukup kasih dia ya lebih sederhana lagi. Jangan dia sampai mengatasi itu leha-leha. Kalau kita lalai dia mengatasi orang seperti itu, otomatis apapun dia bicarakan itu akan menjadi megis penyakit. Oh. Ya. Berarti begini ya. Jadi buat yang ambil kesimpulan di sini, silakan Jero mengoreksi. Berarti kalau melik yang ada di lidah itu sangat-sangat berbahaya. Nah, positifnya nanti kalau orang itu memang baik orangnya, dharma orangnya, tentu dia akan dipergunakan yang baik kan begitu. Nah, tapi kalau orang itu jahat dengan melik yang ada di lidah itu berbahaya. Iya. Jadi begitu ya positifnya. Ya. Jadi kalau emang dibiarkan boleh-boleh saja, tapi tergantung orangnya. Orangnya apakah udah orang baik untuk ucapan yang baik atau bagaimanapun, tentu akan menjadi suatu sumpah di sana kan begitu. Nah, kalau emang orangnya itu negatif, orang yang suka menipu, orang yang suka menjilat semuanya itu kurang baik ya. Ya. Kalau yang baiknya itu apapun ya dia katakan akan mendatangkan rezeki kalau yang baik. Kalau yang negatif, yang kurang baik itu apapun yang dia katakan akan menimbulkan mara bahaya. Tidak boleh dicaci maki orang-orang seperti itu. Kalau istilah baliknya, melik yang ada di lidah itu orangnya kepanasan. Kalau jelek sama orang cereleak. Ya. Darah baik itu dia air liurnya muncrat itu dia akan menjadi detik-detik keburukan bagi seseorang. Ya, bagi seseorang. Itu dah. Nah, Jero itu ya. Sekarang saya ingin bertanya juga nih. Ini ada kaitannya nih. Karena kemarin yang bertanya nih, kasihan juga sampai berulang kali dia tuh nge-WA Tiang. Jadi maaf ya, mungkin yang kemarin subscribernya Tiang mungkin bisa sekarang menyimak di sini. Nah, terkait dengan orang gitu. Orang yang dulu masih muda ya, masih muda, masih artinya masih umuran 20, 25 tahun, 30 tahun masih sedang energik kan gitu. Nah, terkait dengan itu. Nah, dulu orang itu suka mencari kekebalan gitu, masuk dalam tubuh. Nguntal mirah, nguntal apapun bentuknya itu. Nah, mungkin apa yang diuntal tidak ngerti lah kita. Kemudian dia tuh memohon artinya penyibah, artinya untuk menjaga dirinya itu kepada seorang balian. Nah, jadi dikasihlah penyibah yang bentuknya dirajah atau bagaimanapun bentuknya kita nggak tahu. Nah, kemudian lama kelamaan memang itu berguna sih katanya. Jadi percaya diri kah, memang kekebalan itu memang melekat dalam tubuh kita kah, kemudian kita percaya diri. Kemudian di hari tua, di hari ketua setelah dia kawin, kemudian dia anak beranak dan punya cucu bahkan. Nah, di sana dia tuh mulai sakit-sakitan gitu. Nah,
di mana-mana dia nanyakan bahwa itu yang menyebabkan yang kemarin itu, tentang itu yang nguntalkah, yang inikah, yang itukah, karena itu katanya berat sekali itu. Nah, berat yang dikasih orang itu kepada orang yang meminta itu untuk menjaga diri, untuk memprotek diri, hanya sekarang jadi sudah akibat. Nah, kira-kira apakah begitu, kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan itu, Jero? Untuk menetralisir itu, Mengelebur ya. seperti orang-orang itulah. Ada orang yang memakai kekebalan melalui makanan langsung ataukah melalui pisang emas. Ada yang melalui tusukan ataukah rajah. Ada yang melalui sesabuk atau kekebalan. Ada juga yang melalui kinangan atau geduban. Trik ketukel. Ya, orang-orang tua-tua. Nah, yang pertama yang melalui pisang emas dulu bahas. Yang melalui pisang emas itu terbuatnya dari serbuk-serbukan mirah dan kepompong emas. Kemudian dikasih itu, cara mengatasinya itu cukup sederhana, tapi orangnya tidak tahu apakah itu cara mengatasinya. Di dalam metodologi purbakala atau disebut dengan lontar jejimatan atau jejimat gitu dah. Cara mengatasi itu cukup menggunakan air cap-capan dari Dewa Brahma atau bungut pau. Nah, biar teman-teman mengerti juga. Ya. Nah, air cap-capan itu gimana loh caranya? Gini, orang dulu kan memasak menggunakan kayu bakar, tidak ada kompor. Ada bungut pohon. Ya, bungut pohon. Ada sangnya, Ya. ada kayu bakar. Ya. Di situ kita menaruh air biasa nih untuk tirte. Kemudian, Nah, air biasa itu tidak dipanasi maksudnya. tidak, Ditaruh aja ditaruh begitu. saja di depan tungku api itu atau bungut pohon itu. Artinya seolah-olah kita tuh memasak tapi tidak masak. Tidak memasak. Taruh aja di sana. Ya, taruh. Heeh. Dikasih bunga jepun ataukah bunga apa yang harum, ditaruh di sana. Dikasih banten tumpeng merah 5, dikasih segehan kepel merah 1, dipuja Dewa Brahma. Ya, kemudian dilebur menggunakan setelah kita mengambil. Nah, dulu Ya. biar netizen mengerti ini, Ya. karena ini kan jadi air ditaruh di tempat artinya Memasak itu. Kemudian ada tumpeng nih. Ya, Ada tumpeng merah. Berapa jumlahnya itu? 5. 5. Nah, kemudian ada segahan juga di sana. Segahan merah. Ya. Nah, di sana dimohonkan kepada ide Betara Brahma. Ya, Betara Brahma ataukah Dewa Brahma atau Dewa Geni. Kita memohon apapun yang kita minum maupun diuntal maupun dikasih oleh orang-orang seperti itu akan dilebur oleh Dewa Brahma dan dibakar oleh Dewa Agni. Kemudian diminta mencari atap rumah dapur itu atau cap-capan itu dilampes ke atas. Setelah artinya kita mohon kepada Betara Brahma, tentu Betara Brahma saya mohon supaya ini ada air suci ini, kemudian mohon Betara Brahma memberikan penugerahan pada ini, apapun yang kita makan, apapun kita untukkan ini untuk orang itu bisa ngelebur, supaya dilebur, baik itu melebur melalui niskala maupun skala. Kita ambil air itu dilemparkan di atas rumah dapur itu. Ya, diminta peleburan Dewa Wisnu juga. Nah, air yang dilempar tadi itu dijaga. Jadi dijaga. Air itu turun di kepala. Biar jatuh di kepala. Supaya kita itu sebenarnya 3 dewa yang kita undang. Pertama Dewa Brahma di depan tungku api, yang kedua Dewa Wisnu di air itu, kemudian Dewa Siwa pengleburan dari atas itu. Ya, berarti pada waktu di tempat api itulah Brahma, ya. Kemudian airnya itulah Dewa Wisnu, dan di atas itu Dewa Siwa. Pada waktu penugerahan itu berjalan, proses penugerahan itu jatuh air itu dari atas adalah Siwa. Supaya melebur apapun yang kita makan, baik itu raja, kekebalan itu akan dipunahkan melalui air itu. Nah, itu yang ini kan tadi kan sudah bilang begitu. Ya. Ini lupa saya tanyakan. Nah, apakah itu yang dikasih orang itu? Nah, kemudian kata Balian katanya ini, nah kecuali ini orang Balian itu masih hidup baru bisa dihilangkan.
Kalau kecuali siapa yang ngisi kemarin itu baru bisa dilihat. Orang yang kemarin mencari itu, balian yang ngasih kemarin itu udah meninggal. Ya. Nah itu bermasalah. Nah, apakah sarana yang tadi itu termasuk itu gitu? Sarana itu sarannya masih, tapi kekuatannya kalau di binatang hewannya masih, tapi bisanya sudah dihilangkan. Oleh yang tadi itu, Ya, sarana oleh itu. sarana yang tadi Ya. itu. Itu yang kita mudah digunakan. Kemudian yang kedua, untuk mengelebur tapi sulit cari. Kalau tidak orang-orang tertentu yang menemukan benda itu. Menggunakan air wangsuhan dari benalu lili gundi. Air wangsuhan benalu lili gundi. Itu diasap, kemudian dibasuh ke muka. Itu dari kekebalan melalui makanan, raja, kekebalan sabuk maupun apapun akan dipunah. Dipunahkan. Tidak bisa otomatis itu keluarnya melalui baik itu buang air besar maupun melalui kencing, bahkan muntah. Nah, bagaimana itu lili gundi itu kita ambil gitu? Bukan, kalau ada benalunya itu diasap. Oh, artinya kita asap lah, artinya Ya. ambil lili gundinya itu, ambil benalunya itu kita pakai asap. Asap untuk istilah seperti ngasap cendana. Cendana, Kemudian dilukat. artinya bukan lili gundi yang di sana melukatnya, tapi kita Bukan, ambil barangnya, itu, ada ambil pohonnya kita asap gitu. Ya. Itu yang sulit kita cari. Tapi yang sederhana itu dah tumpeng 5 warna merah. Kemudian itu udah air berisi bunga harum. Di depan tungku itu dilukat di depan cap-capan dapur. Kemudian itu dah otomatis apapun yang kita makan, baik raja maupun diikat di dalam tubuh akan dipunahkan. Punahkan. Tapi bendanya masih, tapi bisanya hilang. Kesaktiannya hilang gitu. Oke. Suk semua jero. Oke, sahabat muda, sahabat milenial, hari ini kita cukup berbagi kepada kalian semua. Mudah-mudahan di konten ini saya dengan Jero Ase selalu bisa dapat berbagi. Jadi saya juga mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Juga tentu saya di sini sebagai manusia, beliau juga sebagai manusia adalah berbagi tentang pengalaman, kemudian berbagi tentang ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Cukup hari ini saya berbagi. Titiang Sidap dengan Pramusanti. Oke, Jero. Om Santi 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 Om. Sukses lo. Nggih, sukses banget.